Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas distribusi binomial. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel acak, peluang variabel acak, dan peluang variabel acak kumulatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang distribusi binomial. Nah, apa itu distribusi binomial? Ya. Sini bagian A, variabel acak binomial ya. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nah, di sini ada kata binomial, bi itu kan artinya dua ya. Jadi, variabel acak binomial itu mempunyai dua kemungkinan ya. Hanya mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinannya apa aja? Sukses dan gagal. Sukses artinya kejadian yang diharapkan terjadi, gagal artinya kejadian yang tidak diharapkan ya. Jadi variabel acak binomial itu hanya mempunyai dua kemungkinan, sukses dan gagal ya, setengah-setengah ya, sukses dan gagal. Syarat-syaratnya di sini ada syarat percobaan binomial. Yang pertama, terdapat n kali percobaan. Jadi beberapa kali percobaan ya, harus terdapat beberapa kali percobaan. Yang kedua, percobaan tidak terikat saling bebas ya, tidak mempengaruhi percobaan yang lain. Yang ketiga, hanya ada dua macam kemungkinan, itu tadi sukses dan gagal. Terus terakhir, peluang setiap kejadian tetap ya dalam setiap percobaan. Jadi setiap peluang, misalkan melempar koin dua kali, pelemparan pertama muncul gambar itu kan peluangnya setengah. Terus lempar lagi yang kedua, tetap peluang muncul gambar itu tetap setengah, peluangnya tetap dan tidak terikat, artinya tidak mempengaruhi percobaan yang lain ya. Antara 2 dan 4 itu saling berhubungan. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh di sini. Pelemparan sekeping uang logam sebanyak 3 kali ya, variabel acak X menyatakan banyaknya gambar yang muncul. Nah, kita identifikasi apakah soal ini berbentuk percobaan binomial. Yang pertama tadi, terdapat n kali percobaan ya. Ini ya, terdapat n kali percobaan, yaitu n-nya berapa kali? Ada 3 kali ya, jadi beberapa percobaan. Yang kedua, percobaannya saling bebas atau tidak terikat ya. Tadi ya. Nah, ini percobaan pertama tidak mempengaruhi percobaan 2 dan 3. Misalkan percobaan pertama kan di sini muncul gambar. Peluang muncul gambar pada pelemparan pertama kan 1/2 ya. 1 dari 2 kemungkinan, angka dan gambar kan. Terus di sini ditanyanya gambar. Berarti 1/2 peluangnya pelemparan pertama. Terus koin tersebut dilemparkan lagi, tetap ya. Peluangnya tetap sama 1/2. Dilemparkan lagi yang ketiga, peluang muncul gambarnya tetap 1/2. Seperti itu. Terus yang ketiga, memiliki 2 kejadian, yaitu muncul sisi gambar yang tadi yang diharapkan, berarti gambar itu sukses ya. Sukses dan gagal ini maksudnya bukan gagal ini ya, tapi yang tidak diharapkan. Misalkan di sini yang diharapkannya gambar, berarti yang tidak diharapkannya itu disebut gagalnya, seperti itu ya. Yang keempat, peluang masing-masing kejadian tetap tadi ya, peluangnya tetap yaitu setengah. Peluang sekeping uang logam kan setengah. Nah, seperti itu. Nah, makanya ini disebut dengan percobaan binomial karena memenuhi syarat-syarat tadi ya, ada 4 syarat. Selanjutnya, distribusi peluang binomial. Nah, kita akan menghitung besar peluang binomial tersebut ya. Pada percobaan binomial tadi hanya memiliki 2 kejadian, yaitu sukses dan gagal. Misalkan di sini kita P itu sebagai peluang sukses dan Q itu sebagai peluang gagal ya. Jadi P sukses, Q gagal. Maka P tambah Q itu 1 ya. Jadi ketika peluang gagal dan peluang sukses ditambahkan, itu jumlahnya harus 1 ya. Ingat, ketika peluang sukses dan peluang gagal ditambahkan itu harus sama dengan 1.
Atau jika kita mau mencari Q-nya, tinggal 1 kurangi P. Atau sebaliknya, jika kita ingin mencari P, 1 kurangi Q. Contoh misalkan, peluang suksesnya yaitu P misalkan setengah, berarti peluang gagalnya setengah, ya, karena setengah tambah setengah 1. Misalkan peluang suksesnya itu 0,4, berarti peluang gagalnya 0,6, karena 0,4 ditambah 0,6 sama dengan 1. Setelah lagi misalkan peluang suksesnya itu 2/3, berarti peluang gagalnya 1/3, ya. 2/3 tambah 1/3 kan 1, ya, jadi 3/3. Nah, seperti itu ya. Nah, besar nilai peluang, kalau ini besar peluangnya, kalau ini nilai peluangnya, ya, itu bisa dicari dengan rumus fx sama dengan kombinasi nx dikali p pangkat x dikali q n kurangi x. Nah, di sini n itu sebagai jumlah percobaan, ini itu sebagai jumlah percobaan. Misalkan ada 5 kali percobaan, berarti n-nya 5. X itu nilai yang diharapkan atau suksesnya. Nah, P itu peluang sukses, Q itu peluang gagal. Jadi rumusnya P itu tadi peluang sukses, X itu yang diharapkan sukses. Jadi sukses pangkat sukses, ya. Ingat-ingat ya. Sukses pangkat sukses, Q itu kan gagal. Gagal pangkat gagal. Nah, ingat-ingat itu aja ya. Sukses pangkat sukses, gagal pangkat gagal. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada sebuah contoh sederhana. Contoh pertama, Ronaldo melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses tercipta gol sebesar 4/5. Tentukan peluang Ronaldo mencetak tepat 2 gol. Nah, kita identifikasi yang diketahui apa saja di sini. Si Ronaldo melakukan tendangan penalti sebanyak 3 kali, berarti ini banyak percobaan, yaitu sebagai N, berarti N-nya 3. Nah, peluang sukses tercipta gol sebesar 4/5, berarti ini sebagai P, P 4/5. Kalau P 4/5 berarti Q-nya 1/5. Ya, dijumlahkan jadi 5/5 sama dengan 1. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan peluang Ronaldo mencetak tepat 2 gol. Nah, ini yang diharapkannya, berarti sebagai X. Yang diharapkan itu yang X. Berarti X-nya 2. Ya, seperti itu. Nah, N-nya 3, P-nya 4/5, berarti Q-nya 1/5, X-nya sama dengan 2. Nah, untuk mencari peluangnya pakai rumus tadi, kombinasi NX kali P pangkat sukses Q pangkat gagal, ya. Kita masukkan, berarti kombinasi 3, 2, penulisan kombinasi ya bisa gini ya. Atau mau gini boleh ya, jadi sama aja penulisan kombinasi seperti itu. Nah, ini ya, N-nya 3, X-nya tadi 2, terus peluang suksesnya 4/5, pangkat yang diharapkan sukses itu kan 2, berarti pangkat 2. Terus 1/5 pangkat 1. Nah, ini pangkat 1 dari mana? Lihat, percobaannya ada 3, yang diharapkan sukses ada 2, berarti di sini ya. Tadi kan sukses pangkat sukses, gagal pangkat gagal, berarti yang diharapkan 2, yang sisanya berarti tinggal 1. Nah, berarti ini tinggal 1, nggak usah N kurangi X, langsung aja sisanya ya, berarti dijumlahkan jadi 3. Kita hitung ya, kombinasi ya, jangan lupa, berarti 3 faktorial terus 1 faktorial, 1 didapat dari 3 kurangi 2, terus 2 dapat dari sini. Kita pangkatkan 1, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25. Ini dipangkatkan 1 berarti tetap. Nah, kita uraikan yang ini ya, 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial. Ini coret, ini kalikan, 16 kali 1 16, 25 kali 5 125. Nah, terus sisanya kan 3 kali 16 48, berarti 48 per 125. Atau bisa kita lanjutkan bagi ya, sampai sini boleh, atau masih bisa dibagi-bagi, hasilnya 0,384. Ya, seperti itu. Contoh selanjutnya di sini, contoh 2. Sekeping mata uang logam dilemparkan sebanyak 6 kali. Tentukan peluang muncul gambar sebanyak 2 kali, yang B-nya 5 kali. Nah, di sini percobaannya ada berapa? Ada 6, berarti sebagai N sama dengan 6.
tentukan peluang muncul gambar. Nah, ingat, peluang muncul gambar. Koin itu kan ada dua sisi, berarti peluang muncul gambar itu setengah, berarti P setengah. Kenapa setengah? Karena kemungkinannya bisa gambar, bisa angka. Ya, berarti jadi 1/2. Berarti otomatis Q-nya juga 1/2, karena setengah tambah setengah 1. Nah, 2 kali itu sebagai apa? Yang diharapkan kan berarti sebagai X. X-nya 2, yang B X-nya 5. Nah, kita cari dulu yang A. Nah, di sini A. Nah, ya. Nah, A berarti kombinasi percobaan diharapkan, ya. Yang atas banyak percobaan, yang kedua yang diharapkan, atau yang ini yang A, ya, kedua. Gambarnya yang diharapkan itu setengah, suksesnya pangkat sukses atau yang diharapkan 2, sisanya 4. 4 dari mana? Karena percobaannya ada 6. Di sini kan 2, sisanya berarti 4. Nah, kita uraikan, ya. Hasilnya seperti ini. Ya, ini aljabar biasa, ya. Kalian uraikan satu-satu, ya. Kalau pecahan, pangkatkan yang atas, pangkatkan yang bawah, pangkatkan. Hasilnya 0,234 sekian. Yang B, nah, yang B percobaannya 6, yang diharapkan 5, berarti yang ini dengan ini pasti sama. Nah, ya. Nah, berarti sisanya 1 karena percobaannya ada 6. Nah, lanjutkan, hasilnya 0,09375. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada latihan. Ya. Sebuah dadu dilempar sebanyak 5 kali. Ya, kita coba bahas saja, ya. Terus tentukan peluang muncul mata dadu 4 sebanyak A 2 kali, B 3 kali. Nah, di sini dadunya dilempar sebanyak 5 kali, berarti sebagai N, ya, N-nya 5. Terus tentukan peluang muncul pada dadu 4. Nah, dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 6 sisi atau 6 mata dadu. Peluang muncul mata dadu 4 berapa? 1, ya, karena di dalam sebuah dadu mata 4-nya itu kan cuma 1, berarti 1/6, ya, peluangnya. Nah, berarti Q-nya berapa? Sisanya berapa? Q-nya berapa? Ini 1/6 berarti 5/6, ya, dijumlahkan 6/6 jadi 1, seperti itu. Yang A diharapkannya 2 kali, berarti X-nya 2, yang B X-nya 3. Nah, kita jawab dulu yang A, berarti PX sama dengan 2. Nah, itu, ya. Berarti percobaannya 5, kombinasi yang diharapkannya 2, terus peluang suksesnya ini, ya, 1/6, yang diharapkannya 2, peluang gagalnya 5/6, sisa dari ininya berapa? 2, berarti 3. Nah, seperti itu. Terus ini 5 faktorial per 5 kurangi 2, 3 kali 2 faktorial. Nah, ini kita pangkatkan dulu. Nah, kalau besar pangkatkan dulu aja, ya. Kalau ininya sama pangkatkan dulu. 5 pangkat 3, 6 pangkat 3, seperti itu. Nah, kita uraikan ini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Nah, ini kita kalikan, berarti 5 pangkat 3 per, nah, ingat, pangkat jika ininya sama, ya, sejenis, banyak, dikali, pangkatnya ditambah, ya. Berarti ini 6 pangkat 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, seperti itu. Ini coret, ini coret, tinggal 2 jadi 10, ya. Kita lanjut ke sini. Jadi 10 kali 5 pangkat 3 per 6 pangkat 5. Nah, boleh sampai sini atau kalau uraikan boleh. 5 pangkat 3 itu 125 kali 10 berarti 1250 per 6 pangkat 5 berapa? 6 pangkat 5 boleh pakai kalkulator. Ini hasilnya 7776. Nah, dibagi jadi 0,161. Nah, seperti itu untuk bagian A. Untuk bagian B, ya. Jadi kalian nggak usah hafalkan rumus, ya. Langsung aja. Misalkan ini P3, ya, diharapkannya 3 atau suksesnya 3. Percobaannya 5, yang diharapkan 3. Peluang suksesnya ini 1/6, pangkatkan yang diharapkan 3, seperti itu. Peluang gagalnya 5/6, sisanya 3, berarti 5 kan, berarti 2. Nah, seperti itu, ya.
berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini 1 ya, 1 pangkatnya tetap 1 per 6 pangkat 3, 5 pangkat 2, 25, terus ini 6 pangkat 2, seperti itu. 5 faktorial kali 4 faktorial kali 3 faktorial per 2 faktorial, 2 kali 1 kali 3 faktorial. Coret, ini 4 faktorial, iya 4 maksudnya. Ini ada faktorialnya ya. 4 bagi 2, coret 2, berarti 5 kali 2 10 ya. Terus ini kalikan berarti 25 per 6 pangkat 5. Iya, berarti di sini sama ya, 10 kali 25. Oh, tadi 125. Ini kali 25. 5 kali 2 10, 10 kali 25 250 per 6 pangkat 5 sama tadi berapa? 7776. Ya, bagi sebenarnya 0,0321. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, dalam sebuah tes peserta diminta mengerjakan 10 soal pilihan ganda ya. Pilihan gandanya jadi ada 2 pilihan. Kita milih benar atau salah soalnya. Ya, ada 10 soal. Tentukan peluang seorang peserta tes menjawab benar sebanyak A 5 kali, B 8 kali. Karena di sini ada 2 kemungkinan ya, benar atau salah, berarti P-nya itu peluang menjawab benarnya 1/2 ya, sama dengan koin. Koin kan angka gambar ya, kalau ini benar salah. Otomatis Q-nya juga 1/2. Nah, seperti itu. Di sini X-nya 5, di sini X-nya 8. Nah, 10 itu apa? Ini 10 itu sebagai N. Nah, seperti itu. Yang A kita jawab, berarti PX sama dengan 5. Berarti sama dengan 10 percobaan kombinasi yang diharapkan 5 ya. Peluang suksesnya setengah, yang diharapkan 5 ya, setengah gagalnya, yang gagalnya itu sisa berarti 5 lagi ya, karena 10. Terus kita uraikan lagi. Sini jadi 10 faktorial per 5 faktorial kali 5 faktorial. Nah, ini nih, setengah-setengah dipangkatkan ya. Ini kan setengah sama, tambahkan aja. Lihatnya ini ya, ini sama setengah. Kita tulis di sini setengah. Pangkatnya berarti ditambahkan 10. Ya, kalau tidak sama ini jangan ditambahkan, tidak bisa, harus sama dulu. Ya. Kalau tidak sama dengan contoh tadi, diuraikan saja. Nah, berarti ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu kali 1/2 pangkat 10 berarti ya. Nah, ini kan 1 pangkat 10 1 2. Nah, ini coret terus 3 2 1 berarti 6 ya, coret lagi, terus 8 sama 4 coret tinggal 2, 10 kali 5 coret tinggal 2, berarti 2 9 2 7. Kalikan 2 kali 9 18, 18 kali 2 36, 36 kali 7 252 ya. Berarti 252 kali 1 ya, berarti per 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 berapa? 2 pangkat 10 itu 1024. Jadi 252 per 1024 bagi hasilnya 0,246 sekian. Kita ambil 3 digit saja. Oke, seperti itu. Pahami ya? Yang B berarti PX sama dengan 8. Berarti percobaannya 10, yang diharapkan 8 kali peluang sukses setengah, yang diharapkan 8, peluang gagal setengah, sisa dari ini itu 2 ya, ada 10. Terus di sini 10 faktorial per 2 faktorial kali 8 faktorial. Kali ini sama setengah-setengah, berarti setengah pangkat 10 sama dengan ini. Kita tinggal uraikan, ini berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial ya. 2 kali 1 ini 8 faktorial, coret 10, coret dengan 2 tinggal 5 kali 4 ya, 5 kali 9 ya, 45. Berarti 45 kali 1 per 2 pangkat 10 berarti 45 per 2 pangkat 10 itu 10 24 ya. Seperti itu ya. Boleh sampai sini, boleh mau ini kan tergantung nanti pilihan ganda, kalau berbentuk pilihan ganda. Kalau sampai sini boleh.
Kalau tidak diurai, dibentuk pangkat juga boleh ini. Misalkan 45 per 2 pangkat 10 boleh. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 2. Lanjut, kita latihan nomor 3. Nah, kita bahas aja semuanya lah. Di sini ya, kalimatnya cukup unik, cukup panjang nih. Sebuah aula memiliki 3 lampu merah dan 5 lampu putih. Saklar dari lampu-lampu tersebut disusun secara acak. Nah, jadi kan lampu itu ada sakralnya, saklar ya, untuk menghidupannya. Nah, lampu merah dan lampu putih itu diacak. Ya, diacak penempatannya. Jadi yang putih, yang merah itu mana? Tidak tahu yang mana. Terus di sini seseorang ingin menyalakan lampu tersebut dengan menekan saklar sebanyak 4 kali. Jadi secara acak saklarnya dipijit sebanyak 4 kali. Di sini tentukan peluang ia menyalakan 1 lampu merah, 2 lampu merah, 3 lampu putih, enggak putih, coret. Coret berarti 2 aja sampai sini. Nah, berarti di sini karena yang ditanyakan merah, berarti ini yang diharapkan kan? Nah, ini sukses berarti. Merah itu sebagai sukses. Nah, berarti peluangnya berapa? Ya, merah itu kan 3. Jumlah lampunya ada 8, berarti peluangnya 3 per 8. Peluang suksesnya ya 3 per 8. Berarti peluang gagalnya itu 5 per 8. Karena dijumlahkan jadi 8 per 8 sama dengan 1. Seperti itu. Nah, N-nya berapa? Nah, N-nya ini. Karena ini 4 kali ininya dipijitnya. Ya, seperti itu. Ini sebagai X-nya. Ya, seperti itu ya. Udah ya. Terus P X sama dengan 1 berarti 4 kombinasi 1 peluang suksesnya 3 per 8 pangkat 1 kali peluang gagalnya 5 per 8 sisa dari ini berarti 3 ya. Terus kita uraikan. Nah, 4 kombinasi 1 berarti 4 ya. Ini cara cepat ya. Terus ini 3 per 8 tetap. Ini 5 pangkat 3 itu 125, 8 pangkat 3 itu tulis dulu aja 8 pangkat 3 seperti itu. Kalikan 4 kali 3 15, 15 kali 125 berapa? 15 kali 3 12, 12 kali 125 itu 1500. Nah, ini kan 8 pangkat 1, 8 pangkat 3 berarti tambahkan 8 pangkat 4. Nah, berarti 1500, 8 pangkat 4 itu 4096 bagi ya 0,366 ya, boleh pakai kalkulator. Yang B itu PX sama dengan 2, artinya 4 percobaan yang diharapkan 2, peluang suksesnya 3 per 8 pangkat 2, peluang gagalnya 5 per 8, sisanya berarti 2 lagi ya karena 4 percobaannya. Ini kita uraikan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial 3 pangkat 2 9, 8 pangkat 2 64, 5 pangkat 2 25, 8 pangkat 2 64. Nah gitu ya. Berarti ini 4 kali 3 kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 kali 1. Berarti ini coret dulu aja ini, coret ini coret 2, berarti tinggal 2 kali 3 6, sisanya 6 kali 9 63 ya, 63 kali 25 1350 per 64 kali 64 4096 ya. Hasilnya kita bagi 0,329. Nah, ini peluangnya ya, seperti itu. Jadi nggak usah dihafalkan rumus, kita cukup mengetahui peluang gagal dan peluang sukses saja. Contoh lagi kita bahas atau kita kerjakan, kita bahas saja tanggung ya. Di sini sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru ya, karyawan baru melalui tes seleksi karyawan. Dari seluruh peserta hanya 20% yang lolos. Terus dari para peserta diambil sampel secara acak sebanyak 10 peserta. Jadi dari semua peserta, misalkan ada beberapa peserta, yang lolos itu hanya 20%. Dari 20% tersebut akan diambil acaknya 10 peserta. Tentukan peluang terpilih peserta lolos sebanyak 2 orang, 5 orang. Nah, ini udah gampang ya. Ini X2, ini X5.
Mana n-nya? Ya, n-nya ini. N-nya 10. Ya. Terus peluangnya mana? Ini kan tentukan peluang dari peserta lolos. Ya. Lolos berarti kalau tidak lolos gagal. Nah, berarti peluangnya 1/2 ya. P-nya 1/2. Otomatis Q-nya juga 1/2. Nah, seperti itu. Gampang ya? Terlihat susah soal, tapi kalau kita ketahui mana P-nya, mana N-nya, mana X-nya, akan mudah dikerjakan. Yang A, P X sama dengan 2. Berarti ini 10 kombinasi 2, peluang sukses 1/5 pangkat 2, terus peluang gagalnya. Maaf. Peserta lolos di sini. Lolos gagal, betul. Oh iya. Lolosnya kan 20% ya. Jadi bukan 1 lagi, kan 20%. Artinya 20/100 ya. 20/100 yang lolosnya. Berarti kalau disederhanakan 1/5. Maaf, ini salah nih. Ya, lihat ininya. Nah, berarti Q-nya 4/5. Nah, betul, 4/5. Nah, ya. Jadi ada kata-kata ini nih, dari seluruh peserta hanya 20% yang lolos. Ya, berarti peluang suksesnya itu 20/100, 1/5. Sisanya 5. Oke. Peserta lolosnya. Nah, berarti ini kita ya 4/5 pangkat 8 ya, karena ada 10 peserta. Nah, silahkan kalian lanjutkan ini ya. Untuk PX sama dengan 5 sama ya. Kalau sudah diketahui PN dan X-nya gampang ya. Kalian coba lanjutkan ini jika ada pertanyaan. Nanti jika sudah ketemu jawabannya bisa dipoto dan kirimkan ke Bapak akan cek ya. Yang 5 coba kalian kerjakan atau Bapak tentukan dulu ya NP-nya supaya lebih gampang. Nah, di sini kan kalimatnya berbeda dengan tadi. 2 buah dadu dilempar sebanyak 5 kali. Nah, percobaan ini berarti N5. Nah, ya langsung aja. Terus dengan peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 7. Nah, pasangan dadunya berjumlah 7. Jadi jumlah 7 itu ini kan 2 buah dadu, berarti NS-nya berapa? Kalau 2 buah dadu atau ruang sampelnya 3, 6 kan kalau 2 buah dadu. Nah, ini kita cari yang sebagai NA-nya ya. NA-nya itu jumlah 7. Jumlah 7 dadu itu berapa aja? 1,6 kan, terus 2 tambah 5, terus 3 tambah 4, terus 4 tambah 3, terus 5 tambah 2, terus 6 tambah 1, dah ya, ada 6. Nah, ada 6 ya, NA-nya ada 6. Nah, berarti peluang dadu berjumlah 7 itu P 6/36, 6/36 ya, bisa pahami ya. Nah, terus sederhanakan jadi 1/6, berarti Q-nya otomatis 5/6. Ini P, ini Q. Nah, seperti itu. Yang belum ada apa? Ini X, berarti ya 3x4. Nah, gampang kesananya ya, sama dengan yang tadi. Oke, sekian. Demikian untuk pembahasan tentang distribusi binomial. Jika ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.